Selamat datang di channel Dengarkan Buku. Ini adalah audiobook The Count of Monte Cristo karya Alexandre Dumas. Bab 63. Jamuan makan malam. Jelas terlihat bahwa satu perasaan menyatukan semua tamu begitu mereka memasuki ruang makan. Masing-masing bertanya-tanya, kekuatan aneh apa yang membawa mereka ke rumah ini. Namun, meski terkejut bahkan gelisah, mereka tetap merasa enggan untuk tidak hadir. Peristiwa-peristiwa baru-baru ini, kedudukan sang kaun yang menyendiri dan eksentrik, serta kekayaannya yang luar biasa, bahkan nyaris mustahil dipercaya, seharusnya membuat para pria berhati-hati, dan para wanita enggan mengunjungi rumah tempat tak ada perempuan lain yang menyambut mereka. Namun rasa ingin tahu telah cukup kuat untuk membuat mereka melangkahi batas kehati-hatian dan kesopanan. Semua yang hadir, bahkan termasuk Cavalcanti dan putranya, meski yang satu kaku dan yang lain acuh tak acuh, merasa termenung saat menyadari bahwa mereka kini berkumpul di rumah pria yang tak terpahami ini. Madame Danglars terkejut ketika Villefort, atas undangan sang Count, menawarkan lengannya, dan Villefort sendiri merasa tatapannya gelisah di balik kacamata emasnya saat merasakan lengan sang Barones menekan lengannya. Tak satu pun dari hal ini luput dari pengamatan sang Count, dan bahkan dari sekedar sentuhan fisik semacam ini saja, adegan ini telah menjadi sangat menarik bagi seorang pengamat. Monsieur de Villefort duduk di antara Madame Danglars di sebelah kanan dan Morrel di sebelah kiri. Sang Count duduk di antara Madame de Villefort dan Danglars. Kursi-kursi lain diisi oleh Debray yang duduk di antara kedua Cavalcanti, serta Chateau Renaud yang duduk di antara Madame de Villefort dan Morrel. Jamuan makan malam itu luar biasa megah. Monte Cristo sengaja berusaha mengguncang seluruh gagasan penduduk Paris tentang jamuan makan, dan memuaskan rasa ingin tahu para tamunya sebanyak memuaskan selera mereka. Ia menyajikan pesta ala timur, seperti yang mungkin disiapkan oleh peri-peri Arab. Buah-buahan langka dari 4 penjuru dunia ditumpuk dalam vas dari Tiongkok dan guci dari Jepang. Burung-burung langka dengan bulu paling cemerlang, ikan-ikan raksasa yang dihidangkan di atas piring perak besar, serta segala jenis anggur dari kepulauan Yunani, Asia Kecil hingga Tanjung Harapan. Semuanya berkilau dalam botol-botol berbentuk aneh yang justru menambah kenikmatan saat diminum. Semua ini, seperti pesta yang dulu diselenggarakan Apicius bagi tamu-tamunya, berbaris di hadapan mata para penduduk Paris yang tercengang. Mereka sadar bahwa mungkin saja seseorang menghabiskan 1.000 louis untuk jamuan makan 10 orang. Tapi hanya jika ia memakan mutiara seperti Cleopatra atau meminum emas murni seperti Lorenzo de Medici. Monte Cristo menyadari keheranan umum itu, lalu tertawa dan bercanda tentangnya. "Tuan-tuan," katanya, "kalian pasti mengakui bahwa setelah mencapai tingkat kekayaan tertentu, yang bisa diinginkan hanyalah hal-hal yang bersifat mewah belaka. Dan para nyonya pasti setuju bahwa setelah mencapai posisi tertentu, yang bisa lebih tinggi hanyalah hal-hal yang ideal. Nah, jika kita ikuti logika ini, apakah yang disebut menakjubkan? Yaitu yang tidak kita pahami. Apa yang benar-benar kita inginkan? Yaitu yang tidak bisa kita peroleh. Maka melihat hal-hal yang tak ku mengerti dan memperoleh hal-hal yang mustahil, itulah studi hidupku. Aku memuaskan keinginanku dengan 2 cara, kehendakku dan uangku. Aku mengejar setiap keinginan sesaat dengan semangat yang sama seperti Tuan Danglars mempromosikan jalur kereta api baru. Tuan de Villefort menjatuhkan hukuman mati, Tuan Debray menenangkan sebuah kerajaan, Tuan Chateau Renaud menyenangkan seorang wanita, dan Tuan Morrel menjinakkan kuda yang tak seorang pun bisa naiki. Sebagai contoh, lihatlah 2 ikan ini. Satu didatangkan dari 50 lig di luar Saint Petersburg.
Yang lainnya hanya 5 lig dari Napoli. Bukankah lucu melihat keduanya di atas meja yang sama? Apa nama kedua ikan itu? Tanya Danglars. Tuan Chateau Renaud yang pernah tinggal di Rusia akan memberitahu nama yang satu, dan Mayor Cavalcanti yang orang Italia akan memberitahu nama yang lain. Ikan ini kurasa adalah starlet, kata Chateau Renaud. Dan yang itu kalau tidak salah, lamprey. Tepat sekali. Sekarang Tuan Danglars, tanyakan pada mereka di mana ikan-ikan itu ditangkap. Starlet, kata Chateau Renaud, hanya ditemukan di Sungai Volga. Dan, kata Cavalcanti, aku tahu hanya Danau Fusaro yang menghasilkan lamprey sebesar ini. Persis, yang satu datang dari Volga, yang lain dari Danau Fusaro. Mustahil, seru semua tamu serempak. Nah, inilah yang menghiburku, kata Monte Cristo. Aku seperti Nero, Jupiter Impossibilium, dan inilah yang sedang menghibur kalian sekarang. Ikan ini, yang tampak begitu lezat bagimu, mungkin sebenarnya tak lebih enak daripada ikan perch atau salmon biasa. Tapi karena tampak mustahil untuk didapatkan, kini ia ada di sini. Tapi bagaimana kau bisa membawa ikan-ikan ini ke Prancis? Oh, sangat mudah. Setiap ikan dikirim dalam tong. Satu diisi rumput dan tumbuhan sungai, yang lain dengan alang-alang dan tanaman danau. Mereka ditempatkan dalam kereta khusus, sehingga starlet bertahan hidup 12 hari, lamprey 8 hari. Dan keduanya masih hidup saat kokiku mengambilnya. Yang satu dibunuh dengan susu, yang lain dengan anggur. Kau tidak percaya padaku, Tuan Danglars? Aku tak bisa meragukan, jawab Danglars dengan senyum bodohnya. Baptistin, kata sang Count, bawakan ikan-ikan lainnya, starlet dan lamprey yang datang dalam tong lain, yang masih hidup. Mata Danglars membelalak. Para tamu bertepuk tangan. 4 pelayan membawa 2 tong yang ditutupi tanaman air, masing-masing berisi seekor ikan yang mirip dengan yang di atas meja. Tapi mengapa ada 2 dari masing-masing jenis? Tanya Danglars. Hanya karena salah satunya mungkin mati, jawab Monte Cristo acuh tak acuh. Kau benar-benar pria luar biasa, kata Danglars. Dan para filsuf memang benar, sungguh indah menjadi kaya. Dan memiliki gagasan, tambah Madame Danglars. Oh, jangan beri aku pujian untuk ini, Nyonya. Bangsa Romawi sudah melakukannya dulu. Mereka sangat menghargai ikan-ikan ini. Plinius menceritakan bahwa mereka mengirim budak dari Ostia ke Roma yang dibawa di atas kepala ikan yang disebut mulus, yang dari deskripsinya pastilah ikan mas. Dianggap mewah jika ikan itu masih hidup, karena sangat menghibur melihatnya mati. Saat sekarat, warnanya berubah 3 atau 4 kali, seperti pelangi yang memudar, melewati semua warna prisma, lalu barulah dikirim ke dapur. Penderitaannya justru menjadi nilai tambah. Jika tidak dilihat hidup, ia dianggap hina saat mati. Ya, kata Debray, tapi Ostia hanya beberapa lig dari Roma. Benar, kata Monte Cristo. Tapi apa gunanya hidup 18 abad setelah Lucullus jika kita tidak bisa berbuat lebih baik daripadanya? Kedua Cavalcanti membelalakkan mata mereka, tapi cukup bijak untuk tidak berkata apa-apa. Semua ini memang luar biasa, kata Chateau Renaud. Namun yang paling kukagumi harus kukatakan adalah kecepatan luar biasa pelaksanaan perintahmu. Bukankah kau baru membeli rumah ini 5 atau 6 hari lalu? Tidak lebih lama dari itu. Kalau begitu, aku yakin rumah ini benar-benar berubah sejak minggu lalu. Jika ingatanku benar, dulu pintunya menghadap jalan. Halamannya berbatu dan kosong. Kini kita disambut rumput indah dan pepohonan yang seolah berusia 100 tahun. Mengapa tidak? Aku suka rumput dan keteduhan, kata Monte Cristo. Ya, kata Madame de Villefort. Dulu pintunya memang menghadap jalan, dan pada hari aku selamat secara ajaib,
Kau membawaku masuk dari jalan itu. Aku ingat. Benar, Nyonya, kata Monte Cristo. Tapi aku lebih suka pintu yang memungkinkanku melihat Bois de Boulogne dari gerbangku. Dalam 4 hari, seru Morel. Luar biasa. Memang, kata Chateau Renaud, mengubah rumah tua menjadi rumah baru seperti ini benar-benar ajaib. Dulu rumah ini sangat tua dan suram. Aku ingat pernah datang bersama ibuku untuk melihatnya saat Monsieur de Saint-Méran mengiklankannya untuk dijual 2 atau 3 tahun lalu. Monsieur de Saint-Méran? Tanya Madame de Villefort. Jadi rumah ini milik Monsieur de Saint-Méran sebelum kau membelinya? Tampaknya begitu, jawab Monte Cristo. Mungkinkah kau tidak tahu dari siapa kau membelinya? Benar sekali, pengurusku yang mengurus semua urusan ini. Rumah ini sudah 10 tahun tak ditempati, kata Chateau Renaud, dan tampak sangat suram. Tirainya tertutup rapat, pintunya terkunci dan rumput liar tumbuh di halamannya. Sungguh, jika bukan milik ayah mertua sang jaksa, orang pasti mengira ini tempat terkutuk, tempat kejahatan mengerikan pernah terjadi. Villefort yang sejak tadi belum menyentuh 3 atau 4 gelas anggur langka di depannya, kini mengambil satu dan meneguknya habis. Monte Cristo diam sejenak lalu berkata, "Lucu sekali, Baron. Pikiran yang sama juga muncul padaku saat pertama kali datang ke sini. Rumah ini terlihat begitu suram. Aku tak akan pernah membelinya jika pengurusku tidak mengambil alih urusannya. Mungkin orang itu disuap oleh notarisnya." Mungkin saja, gumam Villefort berusaha tersenyum. Tapi aku pastikan aku sama sekali tidak terlibat dalam urusan semacam itu. Rumah ini bagian dari mahar pernikahan Valentine dan Monsieur de Saint-Méran ingin menjualnya. Jika dibiarkan kosong 1 atau 2 tahun lagi, rumah ini pasti runtuh. Giliran Morel yang pucat pasi. Ada satu kamar, lanjut Monte Cristo, yang sangat sederhana, berdinding damask merah dan entah mengapa terasa sangat dramatis bagiku. Mengapa dramatis? Tanya Danglars. Bisakah kita menjelaskan insting? Kata Monte Cristo. Bukankah ada tempat-tempat di mana kita seolah menghirup kesedihan tanpa tahu mengapa? Ini rantai kenangan, gagasan yang membawa kita ke masa dan tempat lain, yang mungkin tak ada hubungannya dengan masa dan tempat sekarang. Dan ada sesuatu di kamar ini yang sangat mengingatkanku pada kamar Marquis de Ganges dan Desdemona. Nah, karena kita sudah selesai makan, mari kuperlihatkan. Lalu kita minum kopi di taman. Setelah makan malam, pertunjukan dimulai. Monte Cristo memandang para tamunya. Madame de Villefort bangkit. Sang Count mengikuti dan yang lain pun meniru. Villefort dan Madame Danglars tetap duduk sejenak, seolah terpaku, saling bertukar pandangan kosong dan bingung. "Kau dengar?" tanya Madame Danglars. "Kita harus pergi," jawab Villefort sambil menawarkan lengannya. Para tamu lain didorong rasa ingin tahu sudah tersebar di berbagai bagian rumah, karena mereka yakin kunjungan ini tak akan terbatas pada satu kamar saja. Dan mereka juga ingin melihat seluruh isi rumah yang telah diubah Monte Cristo menjadi istana. Masing-masing keluar lewat pintu terbuka. Monte Cristo menunggu 2 orang yang tertinggal jauh. Lalu, setelah mereka lewat, ia mengikuti dari belakang. Dengan senyum di wajah yang, jika mereka pahami, akan jauh lebih menakutkan daripada kunjungan ke kamar yang akan mereka masuki. Mereka mulai berjalan melewati apartemen-apartemen yang banyak dihias ala timur, dengan bantal dan dipan menggantikan tempat tidur, serta pipa-pipa menggantikan perabot biasa. Ruang tamu dihiasi lukisan langka karya pelukis klasik. Kamar pribadi digantungi kain sutra Tiongkok berwarna-warni, bermotif fantastis dan bertekstur luar biasa. Akhirnya mereka tiba di kamar yang terkenal itu. Tak ada yang istimewa kecuali bahwa meski hari sudah gelap, lampu di kamar ini tidak dinyalakan. Dan segala isinya kuno, sementara ruangan lain telah didekor ulang.
Kedua hal ini cukup memberi kesan suram. "Oh," seru Madame de Villefort, "ini benar-benar menakutkan." Madame Danglars mencoba berkata sesuatu, tapi suaranya tak terdengar. Banyak komentar dilontarkan, semuanya sepakat. Kamar ini terasa jahat. "Benarkah begitu?" tanya Monte Cristo. "Lihat tempat tidur besar yang canggung itu, dengan tirai merah darah yang suram, dan 2 potret arang yang memudar karena lembab. Bukankah bibir pucat dan mata melotot mereka seolah berkata, 'Kami telah melihat'?" Wajah Villefort memucat. Madame Danglars jatuh ke kursi panjang dekat perapian. "Oh," kata Madame de Villefort sambil tersenyum. "Apakah kau cukup berani duduk di kursi yang mungkin menjadi tempat kejahatan itu terjadi?" Madame Danglars langsung berdiri. "Dan itu belum semuanya," kata Monte Cristo. "Apalagi?" tanya Debray yang tak luput melihat kegelisahan Madame Danglars. "Apalagi memangnya?" kata Danglars. "Sejauh ini aku belum melihat sesuatu yang luar biasa. Bagaimana menurutmu, Tuan Cavalcanti?" "Ah," katanya, "kami punya menara Ugolino di Pisa, penjara Tazzo di Ferrara, kamar Francesca dan Paolo di Rimini." "Ya, tapi kau tak punya tangga kecil ini," kata Monte Cristo sambil membuka pintu yang tersembunyi di balik tirai. "Lihatlah dan katakan pendapatmu." "Tangga yang jahat dan berliku," kata Chateau Renaud sambil tersenyum. "Aku tak tahu apakah anggur Chios memang membuat murung, tapi segalanya di rumah ini terasa gelap bagiku," kata Debray. Sejak mahar Valentine disebut, Morel diam dan murung. "Bayangkan," kata Monte Cristo, "suatu malam gelap dan badai, seorang Othello atau Abbé de Ganges turun perlahan-lahan menuruni tangga ini, membawa beban yang ingin disembunyikannya dari pandangan manusia, jika bukan dari Tuhan." Madame Danglars hampir pingsan di lengan Villefort, yang terpaksa bersandar pada dinding. "Ah, Nyonya," seru Debray, "ada apa denganmu? Wajahmu pucat sekali." "Jelas sekali apa yang terjadi," kata Madame de Villefort. "Tuan de Monte Cristo sedang menceritakan kisah mengerikan. Pasti ingin membuat kita mati ketakutan." "Ya," kata Villefort, "benar-benar, Count. Kau membuat para nyonya ketakutan." "Apa yang terjadi?" bisik Debray pada Madame Danglars. "Tidak apa-apa," jawabnya dengan susah payah. "Aku hanya butuh udara segar." "Maukah kau ke taman?" tanya Debray sambil berjalan ke tangga belakang. "Tidak, jawabnya. "Aku lebih suka tetap di sini." "Apakah kau benar-benar takut, Nyonya?" tanya Monte Cristo. "Oh, tidak, Tuan," jawab Madame Danglars. "Tapi kau menggambarkan adegan sedemikian rupa hingga terasa nyata." "Ah, ya," kata Monte Cristo sambil tersenyum. "Ini semua soal imajinasi. Mengapa kita tidak membayangkan ini kamar seorang ibu yang jujur? Tempat tidur berkelambu merah ini, tempat Dewi Lucina pernah datang. Dan tangga misterius ini, jalan yang dilewati dokter dan pengasuh. Atau bahkan sang ayah yang membawa anaknya yang sedang tertidur, agar tidak mengganggu tidur mereka." Alih-alih tenang, Madame Danglars justru mengerang lalu pingsan. "Madame Danglars sakit," kata Villefort. "Lebih baik kita bawa ke keretanya." "Oh Tuhan," kata Monte Cristo, "aku lupa botol aromaku." "Aku punya," kata Madame de Villefort, lalu menyerahkan botol berisi cairan merah yang sama, yang khasiatnya telah diuji sang Count pada Edward. "Ah," kata Monte Cristo sambil mengambilnya. "Ya," katanya, "atas saranmu aku mencobanya." "Dan berhasil?" "Kurasa begitu." Madame Danglars dibawa ke ruangan sebelah. Monte Cristo meneteskan sedikit cairan merah itu ke bibirnya dan ia pun sadar kembali. "Ah," serunya, "mimpi yang mengerikan."
Villefort menggenggam tangannya untuk meyakinkannya bahwa ini bukan mimpi. Mereka mencari Monsieur Danglars. Tapi karena ia tak tertarik pada gagasan puitis, ia sudah pergi ke taman dan sedang berbicara dengan Mayor Cavalcanti tentang rencana jalur kereta api dari Leghorn ke Florence. Montecristo tampak putus asa. Ia mengambil lengan Madame Danglars dan mengantarnya ke taman, tempat mereka menemukan Danglars sedang minum kopi di antara kedua Cavalcanti. "Benarkah, Nyonya?" katanya. "Apakah aku sangat menakutkanmu?" "Oh, tidak, Tuan," jawabnya. "Tapi kau tahu, hal-hal memengaruhi kita berbeda-beda, tergantung suasana hati." Villefort memaksakan tertawa. "Dan kau tahu," katanya, "cukup dengan satu gagasan, satu dugaan saja." "Nah," kata Montecristo, "percayalah jika kau mau, menurutku kejahatan pernah terjadi di rumah ini." "Hati-hati," kata Madame de Villefort. "Jaksa kerajaan ada di sini." "Ah," jawab Montecristo, "kalau begitu aku akan memanfaatkan kehadirannya untuk membuat pengakuan resmi." "Pengakuanmu?" tanya Villefort. "Ya, di hadapan saksi." "Oh, ini sangat menarik," kata Debray. "Jika memang benar ada kejahatan, kita akan menyelidikinya." "Ada kejahatan," kata Montecristo. "Ikutlah tuan-tuan, dan kau juga, Tuan Villefort, karena pengakuan harus dibuat di hadapan pihak berwenang." Ia lalu menarik lengan Villefort sambil tetap memegang lengan Madame Danglars, dan menarik sang jaksa ke bawah pohon plantain, tempat teduhnya paling pekat. Semua tamu mengikuti. "Disinilah," kata Montecristo sambil menginjak tanah. "Di tempat inilah aku menyuruh tanah digali dan diganti dengan tanah baru untuk menyegarkan pohon-pohon tua ini. Nah, pekerjaku menemukan sebuah kotak, atau lebih tepatnya rangka besi sebuah kotak. Di dalamnya terdapat kerangka bayi yang baru lahir." Montecristo merasakan lengan Madame Danglars menegang, sementara lengan Villefort gemetar. "Bayi yang baru lahir?" ulang Debray. "Ini jadi serius." "Nah," kata Chateau Renaud, "jadi dugaanku tadi benar. Rumah punya jiwa dan wajah seperti manusia, dan penampilan luarnya mencerminkan wataknya. Rumah ini suram karena penuh penyesalan, dan penyesalan itu lahir karena menyembunyikan kejahatan." "Siapa bilang itu kejahatan?" tanya Villefort dengan usaha terakhir. "Bagaimana? Bukankah mengubur bayi hidup-hidup di taman adalah kejahatan?" seru Montecristo. "Lalu menurutmu apa sebutan perbuatan semacam itu?" "Tapi siapa bilang bayi itu dikubur hidup-hidup?" "Mengapa dikubur di sini jika sudah mati? Taman ini bukan kuburan." "Apa hukuman bagi pembunuh bayi di negeri ini?" tanya Mayor Cavalcanti polos. "Oh, kepalanya cepat dipenggal," kata Danglars. "Ah, benarkah?" "Menurutku begitu. Apakah aku benar, Tuan de Villefort?" tanya Montecristo. "Ya, Count," jawab Villefort dengan suara yang nyaris tak manusiawi. Melihat kedua orang yang menjadi sasaran adegan ini nyaris tak tahan dan tak ingin mendorong terlalu jauh, Montecristo berkata, "Ayo tuan-tuan, minum kopi. Kita tampaknya lupa." Ia mengantar para tamu kembali ke meja di atas rumput. "Sungguh, Count," kata Madame Danglars, "aku malu mengakuinya. Tapi kisah-kisah mengerikanmu benar-benar membuatku lemas. Izinkan aku duduk." Ia pun jatuh ke kursi. Montecristo membungkuk lalu mendekati Madame de Villefort. "Kurasa Madame Danglars butuh botolmu lagi," katanya. Namun sebelum Madame de Villefort sempat mendekati sahabatnya, sang jaksa sempat berbisik pada Madame Danglars. "Aku harus bicara denganmu." "Kapan?" "Besok." "Di mana?" "Di kantorku atau di pengadilan, tempat paling aman." "Aku akan datang." Saat itu, Madame de Villefort mendekat. "Terima kasih sahabatku.
kata Madame Danglars sambil berusaha tersenyum. Sudah berlalu, aku jauh lebih baik sekarang.